Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur sore ini kami boleh kembali bertemu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk menjelajahi Injil Matius. Tuhan, mohon Engkau yang memberikan kami akan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Mohon Roh Kudus-Mu jugalah yang menolong kami, sehingga kami boleh memiliki kerinduan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami, demikian juga teman-teman kami yang lain. Kami memohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Yaitu kita hari ini memulai Matius pasal yang ke-15. Ya, Matius pasal yang ke-15. Kita akan membaca bagian ini. Kita hari ini hanya mempelajari, akan membahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yaitu tentang kritikan atau tentang pertanyaan sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Oke, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian bacaan firman Tuhan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mari kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Konteksnya itu dimulai dari ayat yang pertama, pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Itu dimulai dengan sebuah keterangan bahwa beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus Kristus. Dan mereka bertanya kepada Yesus Kristus. Oke, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, kira-kira ya apa yang melatar belakangi dari pertanyaan murid-muridnya? Maksud saya begini, ketika ditanyakan, apakah memang murni orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini murni bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi, atau ada hal-hal yang lainnya? Atau dikatakan mereka itu berniat untuk menjerat Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sengaja untuk menjebak Tuhan Yesus. Tetapi apabila kita memperhatikan bagian-bagian ini, maka belum ada tanda-tanda bahwa orang-orang Farisi itu bertikai langsung dengan Tuhan Yesus. Belum ada. Memang sih ada dikatakan mereka itu kadang-kadang cemburu karena pengikut Tuhan Yesus lebih banyak. Tetapi secara frontal belum ada. Jadi ini lebih cenderung adalah mereka datang sebagai tugas sebagai imam.
tugas sebagai orang Farisi. Nah, mari kita kembali melihat bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat memperhatikan hal-hal agamawi. Maksudnya adalah orang Farisi itu mereka itu benar-benar sebagai orang-orang yang menegakkan kewajiban agama. Karena itu mereka itu melihat Tuhan Yesus sebagai seorang pengajar yang berkarisma, yang memiliki kuasa, ya, dan banyak pengikutnya. Tapi ada sebuah masalah. Nah, itu yang membuat mereka bingung. Bingungnya adalah ketika mereka melihat Tuhan Yesus ini adalah seorang pengajar, tapi di sini dikatakan mereka membiarkan, Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya melanggar yang disebut dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi di sini mereka melihat ada dua hal mengenai, yang pertama adalah adat istiadat, kebiasaan adat istiadat dengan agama mereka, dengan perintah agama mereka. Lalu adat istiadat itu adalah hukum-hukum manusia dengan hukum-hukum Allah. Jadi bagian ini ada pertentangan di dalamnya. Di mana mereka melihat mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu melawan atau tidak mengikuti adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Kalau kita melihat ini, yaitu ketika mereka mengatakan tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Mengapa tentang tidak membasuh tangan? Itu adalah tentang konsep tahir dan najis. Ya. Jadi di dalam kebiasaan orang Yahudi, mereka mempunyai kebiasaan untuk cuci tangan. Mengapa? Karena mereka selalu berusaha menjaga agar kehidupan mereka itu tahir. Nah, konsep tentang tahir dan najis, ada hal-hal yang tahir, ada hal-hal yang najis yang bisa membuat mereka najis juga. Konsep ini berkaitan sekali dengan ibadah-ibadah atau upacara-upacara keagamaan orang-orang Yahudi. Dan hal ini bukan dan tidak ada hubungannya dengan kebersihan tubuh atau hal-hal yang bersifat higienis. Ya, maksudnya begini, ketika seseorang diberitahu tahir, maka berarti dia boleh datang beribadah dan menghampiri Tuhan. Tetapi kalau seseorang dikatakan najis, maka keadaannya adalah dia tidak boleh beribadah, ya, dan tidak boleh dekat dengan Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi banyak hal sekali sebenarnya kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan. Ada beberapa hal yang dikatakan tentang najis dan tahir. Oke. Hal yang pertama, kalau kita melihat mayat, itu dikatakan sebagai penyebab kenajisan. Ya. Mengapa? Kalau kita mempelajari, membaca di dalam Bilangan 19 ayat 11 sampai 21, itu dikatakan seseorang menyentuh mayat, itu bisa menjadi najis. Jadi mayat itu kategorinya najis. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang penyakit kusta. Penyakit kusta atau baik pada manusia. Nah, waktu itu kita harus mengetahui dulu, penyakit kusta zaman dulu, itu definisinya tidak seperti penyakit kusta kita zaman saat ini. Saat ini penyakit kusta mungkin kita katakan kategorikan lepra. Tetapi dulu itu lebih luas. Ya, lebih luas. Bahkan ada yang disebut dengan penyakit kusta pada kain, pada rumah. Ya, dan ketika kita kena dengan hal-hal ini, pada barang-barang pun kita akan disebut sebagai najis. Lalu yang ketiga adalah apabila seseorang mengeluarkan lelehan. Ya, lelehan itu bisa berfungsi tentang
ketika seseorang melahirkan ada lelehan cairan. Nah, itu disebut najis. Lalu ada waktu selama beberapa puluh hari, maka dia harus bisa mentahirkan diri. Selain itu juga yang manusia, ini yang manusia. Ada benda manusia, juga ada hewan-hewan. Ya, daging burung, ikan atau binatang-binatang yang haram itu tidak boleh. Ya, ada binatang-binatang yang tidak boleh dikategorikan, baik itu di darat atau di laut. Ikan-ikan itu ada ikan-ikan haram yang najis. Ya. Oke. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah kalau kita membaca ada juga mereka yang cacat tubuh. Itu disebut sebagai najis dan dilarang untuk menghampiri mezbah Tuhan. Jadi hal-hal beginilah kategori-kategori apabila orang yang kena dengan demikian, maka itu akan disebut najis dan dilarang untuk datang mengikuti ibadah, untuk datang mempersembahkan kepada Tuhan, untuk datang menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, memiliki keyakinan benda-benda, orang, binatang yang najis ini jangan dipegang. Karena itu akan mencemarkan orang yang kena dengan dia. Karena itu, kalau seseorang kontak dengan benda atau orang tertentu yang disebut najis, maka mereka akan mengalami kenajisan. Dan apabila itu terjadi, maka haruslah ada upacara pembersihan untuk menghilangkan kenajisan. Kita perhatikan ya, hal yang tahir dan najis itu kembali diingatkan adalah masalah-masalah seremonial. Seremonial adalah upacara. Ya. Najis itu bukan berkaitan dengan moral atau berkaitan dengan dosa. Jadi dengan demikian tahir dan najis tidak berkaitan dengan yang disebut dengan dosa. Tahir dan najis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal apa? Dulu dikatakan kepercayaan akan roh-roh jahat. Itu kalau orang yang meninggal, itu mereka percaya. Jadi harus dihindari. Lalu binatang-binatang tertentu yang dianggap sakral dan dipandang sebagai berhala. Tentu saja ini bukan orang-orang Yahudi, bukan bagi orang Yahudi. Tetapi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa non-Yahudi, seperti kalau kita tahu Mesir ya, Mesir itu banyak sekali dewa-dewanya. Nah, di antara dewa-dewa itu ada yang berbentuk binatang. Dan mereka mendewakan itu. Bangsa yang ingin dibentuk oleh Tuhan, bangsa Yahudi itu, diingatkan untuk menghindari dari hal-hal yang demikian. Dan kalau kita membaca juga, ada juga yang dikatakan berhubungan dengan kaitan kesehatan dan higienis. Itu konsep tahir dan najis. Jadi tidak berkaitan dengan moral, ya, tidak berkaitan dengan dosa tertentu. Oke. Jadi dengan demikian itu pemahaman mereka. Tetapi yang menjadi celaka adalah ya, konsep tahir dan najis bukanlah persoalan yang besar. Namun masalah yang terjadi adalah bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, hal itu merupakan persoalan hidup dan mati. Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi religius, orang harus menaati hukum-hukum yang baik ini. Jadi bagi orang Yahudi itu sangat penting sekali. Misalnya ya, orang-orang Yahudi menempatkan hukum-hukum ini setara dengan hukum-hukum Allah. Misalnya adalah babi, ya kita tahu ya, merupakan sesuatu yang haram, najis. Tetapi ketika seseorang makan babi,
atau makan babi, berarti mereka melanggar hal itu. Lalu dikatakan dosanya itu sama dengan ya, dosa-dosa 10 hukum Taurat. Jadi mereka menyatakan hal-hal tahir dan najis itu setara dengan dosa moral. Sehingga mereka sangat-sangat mementingkan tentang tata cara hidup demikian. Misalnya mereka mencampur adukan semuanya ini. Ya, misalnya ketetapan makan babi, bisa saja mereka setarakan dengan hukuman membunuh, dengan dosa membunuh. Sehingga mereka benar-benar hidup menjauhi kenajisan. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya, mungkinkah seseorang itu benar-benar dapat menghindari dari segala macam yang najis? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa? Karena begini, untuk tahir, untuk menghindari hal yang najis, maka mereka harus menghindari semua yang bisa membuat mereka najis. Bahkan orang-orang Yahudi membuat peraturan. Ya, masuk ke dalam rumah orang kafir aja itu bisa menjadi mereka najis. Maksudnya orang non-Yahudi. Atau orang Yahudi bisa mengatakan aja, kena saja debu, ya, debu dari orang-orang yang najis, itu mereka bisa menjadi najis. Jadi dengan demikian sangatlah mustahil dikatakan untuk menghindari hal-hal yang najis. Dan kita katakan contohnya sekarang kita berjalan saja. Berjalan apabila bersinggungan dengan orang yang najis, maka itu akan membuat kita najis. Tetapi tidak semuanya kita ketahui, bukan? Karena itu, orang-orang Yahudi itu menetapkan untuk menghindari hal itu, mereka membuat yang disebut dengan tradisi. Tradisi menghindari, tradisi mentahirkan. Walaupun memang Tuhan memberikan upacara pentahiran, tetapi orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi itu menambahkan sendiri. Apa yang ditambahkan? Contohnya misalnya tradisi cuci tangan. Maka untuk melawan supaya mereka terhindar dari kenajisan, maka mereka mengembangkan upacara pencucian tangan yang semakin hari semakin rumit. Sebenarnya awal pencucian tangan mereka hanya dilakukan pada pagi hari, lalu mencuci tangan ada dengan cara tertentu. Tetapi mereka menambahkannya. Bertambahnya waktu, mereka mengatakan kita harus lebih lagi menekankan pencucian tangan ini. Lalu mereka mengembangkan setiap kali makan mereka harus cuci tangan. Bahkan ada mereka menambahkan antar jam makan pun mereka harus cuci tangan. Lalu cara mencuci tangan itu harus dengan upacara-upacara. Nggak bisa seperti kita, ya masa COVID ini disuruh cuci tangan. Berapa 3 menit dulu ya, gosok dalam, gosok luar. Nah mereka punya cara, ya seperti harus gitu ya. Cuma caranya adalah lain. Mereka harus menggunakan air yang mengalir. Setelah air yang mengalir, maka cuci depan dulu, setelah itu baru dibalik. Dan tangannya harus menghadap ke bawah, supaya nggak boleh kena bagian yang lain. Karena ketika tangan itu najis, kena air itu mengalir ke tempat yang tangan tubuh kita yang lain, maka itu akan menjadi najis dulu. Jadi hal itu ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka bahkan menganggap melakukan hal-hal agama inilah yang benar-benar menjadi seorang yang beribadah kepada Allah. Karena itu ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya, maka mereka bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi
kalau kita melihat pertanyaannya adalah melanggar adat istiadat. Mereka bukan mengatakan melanggar firman Tuhan ya, melanggar adat istiadat. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwa ini merupakan sebuah hukum turun-temurun dari adat istiadat. Nah, mereka mengkategorikan adat istiadat itu juga bagian dari hukum Taurat. Bagi mereka, hukum Taurat itu ada dua. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu yang terkandung di dalam kitab suci. Lalu yang kedua adalah hukum lisan yang terkandung dalam perkembangan yang kemudian. Maksudnya adalah mereka membuat perincian-perincian ditambah-tambahkan. Ya, hukum Taurat itu kalau nggak salah bukan hanya 10 hukum Taurat, bukan hanya yang terdapat di dalam kitab suci. Tetapi mereka menguraikannya, kalau saya nggak salah ingat ada 613 poin yang menjadi tuntunan mereka, hukum Taurat mereka. Ketika mereka mempermasalahkan apa yang murid-murid lakukan, berarti yang mereka permasalahkan itu adalah adat istiadat, yang mereka permasalahkan adalah hukum lisan, yang mereka permasalahkan adalah tahir dan najis. Padahal seperti tadi dikatakan, tahir dan najis itu bukan berkaitan dengan dosa, tetapi dengan seremonial, upacara-upacara. Karena itu Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu langsung, tetapi dengan memberikan pertanyaan kembali. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik. Kadang-kadang orang bertanya kepada kita belum tentu langsung memberikan jawaban. Tapi kita bisa menggunakan pertanyaan kembali kepada mereka. Yesus mengatakan, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi Tuhan Yesus membandingkan dua hal. Perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyangmu. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan, mana yang lebih penting sih? Kamu bisa melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Berarti Tuhan Yesus langsung memberitahukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, sebenarnya engkau sangat mementingkan hal-hal yang demikian, menghakimi orang dengan hal-hal yang demikian. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberikan contoh. Lihat, firman Tuhan jelas mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ya, ini firman Tuhan yang memang tercatat di dalam hukum Taurat. Itu yang itu. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan bagaimana? Dikatakan mereka menggunakan alasan bahwa uang pemeliharaan untuk orang tua sudah dipersembahkan sehingga mereka tidak lagi wajib untuk memelihara orang tuanya. Jadi dengan kata lain begini, mereka membuat peraturan bahwa apabila ada kurban persembahan yang diberikan sudah kepada bait Allah, kepada pelayanan, maka mereka bisa menghindar dari memelihara, memperhatikan orang tua. Padahal apa yang mereka buat itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan mereka buat sendiri. Jadi dengan demikian, ada pertentangan antara hukum Allah dengan hukum manusia. Tuhan Yesus membeberkan kepada mereka, mana yang lebih engkau utamakan? Engkau seharusnya mengutamakan hukum Allah, bukan mengutamakan hukum manusia. Engkau seharusnya lebih mengutamakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa, dengan moral, bukan hanya hal-hal yang bersifat seremonial yang dilihat oleh orang lain. Bukan itu. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa cara pandangmu itu harus dirubah.
Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, agama ialah ketaatan lahiriah terhadap penerapan ketetapan dan upacara-upacara tertentu. Tetapi bagi Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mendapat tempat di dalam hati, itu adalah agama. Sesuatu yang tampak dalam cinta kasih dan kebaikan, yang berada di atas dan jauh melampaui hukum. Jadi, agama bukan hanya upacara-upacara, bukan hanya peraturan-peraturan, tetapi bagaimana semua itu mendapat tempat dalam hati kita ketika kita melakukannya dengan cinta kasih dan kebaikan. Jadi dengan kata lain, bukan hanya saya takut hukuman, bukan. Tapi dengan hati yang bersih dan hidup yang penuh dengan cinta kasih. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan. Jadi mari kita melihat di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menekankan, sebenarnya bukan upacara-upacara yang mati itu yang ditekankan. Tapi bagaimana hati kita di dalam melakukan upacara-upacara tersebut. Bagaimana dengan sekarang ini? Mungkin di dalam kehidupan kita perlu introspeksi ya. Apakah di dalam kehidupan kita seringkali juga menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Maksudnya adalah kita hanya ingin dilihat orang baik, kita hanya ingin dilihat orang saleh. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, kita hanya fokus kepada apa yang dilihat orang, dinilai orang lain. Kita lupa akan hati kita. Nah, Tuhan Yesus kembali mengatakan bukan itu. Tuhan Yesus inginkan adalah lihatlah di dalam hatimu apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Bahkan jangan sampai engkau merasa sombong karena sudah melakukan peraturan-peraturan Allah. Jangan. Tapi engkau harus melakukan itu karena engkau sadar dan tahu siapa Tuhan. Dan hatimu benar-benar penuh dengan cinta kasih. William Temple mengatakan beribadah ialah menggugah hati nurani dengan kekudusan Allah, mengisi akal budi dengan kebenaran Allah, membersihkan imajinasi dengan keindahan Allah, membuka hati pada kasih Allah, dan mengabdikan kehendak kepada maksud Allah. Dengan demikian ketika kita beribadah, kita tidak terfokus hanya kepada tata cara. Jadi harus ingat ya, bukan tanpa tata cara, tapi tidak terfokus dengan tata cara. Ya, karena itu, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan kasih, dengan mengasihi. Oke, ini merupakan bagian yang kita bahas hari ini. Tuhan memberkati kita. Oke, selanjutnya kita akan sharing, atau mungkin teman-teman ada komentar, saya persilakan. Mungkin ada aplikasi yang bisa teman-teman dapatkan, yang teman-teman ingin lakukan. Saya persilakan. Mari. Enggak, ya berarti bisa. Oke. Bagaimana? Memang Tuhan pernah menghukum aku enggak seberapa pelajaran kitab. Aku mau tanya apa? Memang Tuhan pernah menghukum orang-orang yang enggak melakukan ritual-ritual itu, tak? Orang menghukum apa? Orang-orang Israel yang tidak melakukan ritual-ritual tahir itu. Oke. Lahiriah kayak gitu-gitulah. Oke. Maksudnya seperti cuci tangan dan lain sebagainya gitu ya? Iya. Maksudnya ya gitu dulu. Iya. Di dalam Alkitab saya tidak pernah membaca ya, sejauh pembacaan saya tidak pernah membaca tentang hal itu. Oke. Maksudnya seperti tadi dikatakan tentang
hewan yang najis, ya kalau makan bagaimana? Oke, apakah ada dicatat bahwa ada orang yang makan babi gitu, akhirnya lalu mulutnya dower atau apa? Enggak, kan saya enggak pernah membaca hal-hal yang demikian. Ya, dan memang lebih cenderung dikatakan ini berkaitan dengan di dalam kehidupan berkomunitas ya. Kehidupan berkomunitas, apabila engkau melakukan itu maka engkau najis dan engkau tidak diizinkan untuk datang beribadah bersama-sama dengan komunitas. Ya. Kalau saya bisa maksudnya mencoba menyamakan itu begini. Pada saat masa tentu saja kita nggak ada hukum itu ya, nggak ada hukum itu. Tetapi pada masa pandemi ini ya, ketika kita misalnya kita batuk atau demam, maka kita disarankan untuk tidak ikut ibadah. Mengapa? Karena itu bisa mengakibatkan orang-orang menjadi terinfeksi dan lain sebagainya. Mungkin engkau pembawa virus dan lain sebagainya. Jadi lebih cenderung adalah dalam hal-hal demikian. Jadi bukan semata-mata tentang hukuman dosa dan lain sebagainya. Karena itu ditekankan ini bukan hukum moral sebenarnya. Tahir dan najis itu bukan hukum moral, tetapi seremonial. Karena itu sebenarnya seremonial itu adalah tujuannya bukan tentang dosa dan tidak dosa, bukan. Tapi adalah untuk kebersamaan kehidupan di dalam komunitas. Jadi tidak ada. Saya sejauh pengamatan saya tidak ada yang diceritakan bahwa orang-orang yang melanggar atau najis ini dihukum langsung oleh Tuhan. Nah, pertanyaanku, kalau memang tidak ada, maksudnya kenapa mereka sampai bikin aturan-aturan yang bikin ribet sendiri, yang hanya mereka lakukan sendiri? Atas dasar apa mereka kayak gitu tuh? Bikin aturan yang bikin ribetnya mereka sendiri. Gitu ya, iya. Itu kan berarti Pak ada sebab akibat kan. Mereka bikin demikian ribet, pasti ada satu hal sebelumnya yang pemicunya kenapa mereka ini. Betul. Iya, memang betul. Ada, saya pernah melihat itu pengantar perjanjian baru, saya punya bukunya, itu sampai 613 butir, jadi detil-detilnya. Ya, aku ya tahu dengar kayak gitu, tapi ya itu. Apa yo? Nah, ini sebenarnya harus diakui ya, harus diakui ahli Taurat orang Farisi ini, ahli Taurat itu mereka memang memiliki sebenarnya, awalnya mereka memiliki kerinduan untuk kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ahli Taurat itu muncul adalah pada saat orang Israel itu kan dibuang, lalu mereka jauh dari Bait Allah, dan mulai saat itu mereka mendirikan yang namanya sinagog, rumah ibadah kecil, bukan Bait Allah cuma satu, tapi sinagog, rumah-rumah ibadah kecil. Di sana mereka belajar tentang firman Tuhan. Untuk supaya firman Tuhan itu istilahnya lebih mendarat dan lebih mudah dilakukan. Dikatakan maksudnya seperti tafsiran supaya lebih mudah dimengerti dan lebih detail, maka mereka membuat keterangan-keterangan itu, detail daripada hukum-hukum itu. Yang saya ingat adalah contohnya, misalnya ingat dan kuduskan hari Sabat. Oke, lalu mereka akan membuat begini. Kalau dikatakan dalam hari Sabat nggak boleh kerja, mereka akan membuat nggak boleh kerja itu definisinya apa. Lalu pekerjaan apa yang termasuk bekerja? Kalau mengangkat barang, apakah termasuk bekerja enggak? Lalu mereka membuat mengangkat barang hanya boleh mengangkat ini aja. Lalu kalau berjalan termasuk bekerja enggak? Maka mereka menuliskan berjalan itu haruslah seberapa jauh, saya lupa, ada ketentuannya. Jadi kalau lewat itu
udah nggak boleh lagi. Jadi mereka membuat itu. Tujuan awalnya adalah sangat baik, tujuan mereka baik, ya, adalah supaya lebih jelas dan lebih mudah mengimplementasikan akan hukum-hukum. Tetapi mereka itu terlalu terfokus dengan apa yang mereka buat dan menggunakan yang mereka buat itu sebagai tolak ukur menghakimi orang-orang lain. Jadi mereka ahli Taurat, orang Farisi ini boleh dikatakan tugas mereka itu seperti orang-orang yang memperhatikan. Kamu itu melanggar gak? Lalu melanggar hukum yang mana? Contohnya ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus, ya cuci tangan dan lain sebagainya. Nah mereka memperhatikan ini melanggar. Sehingga fokus mereka itu bukan lagi kepada pertama tentu diri sendiri di dalam melakukannya penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah mereka menekankan diri mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan mampu melakukan hukum-hukum Allah sehingga menghakimi orang lain dan menekan orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau dikatakan mengapa? Sebenarnya awalnya boleh dikatakan tujuan mereka itu murni. Bagus. Ya. Nah, contoh, kira-kira itu yang dikatakan. Yang bisa saya katakan. Jadi tujuan mereka murni. Tetapi di dalam melakukannya, akhirnya mereka menjadi orang yang munafik. Yang selalu melihat diri baik, lalu menghakimi orang lain. Oke, itu kira-kira. Apakah bisa diterima, Pak Johan? Oke, bisa. Nah, jadi kalau contoh yang yang sekarang ini ya, yang saya katakan, kita akan melihat salah satu contoh begini. Liturgi gereja. Ya, liturgi gereja. Kita sekarang kan melihat liturgi gereja kan banyak toh. Maksudnya adalah cara orang menyembah. Ya, untuk orang Kristen menyembah. Pada saat pertama kali ada gereja-gereja yang menggunakan band, lalu ada gereja-gereja yang konservatif melihat lalu mempermasalahkan akan band ini. Oke, itu salah satu. Atau kalau kita katakan susunan liturgi gereja. Ada gereja-gereja tertentu yang susunan liturginya harus saklek dan tidak boleh diganti sama sekali. Kita kembali lagi, apakah itu memang peraturan? Apa itu memang ditetapkan oleh Allah? Tapi kadang-kadang manusia itu bisa menjadikannya itu sebagai aturan dari Allah. Nah, itu salah satu contohnya, contoh yang begitu. Mungkin masih banyak hal yang lain ya. Memang tujuan awalnya adalah supaya baik, ibadah teratur, tetapi itu udah menjadi hukum. Nah, contoh yang simpel yang lain adalah, oke, kita ngomong berdoa tutup mata, lipat tangan tutup mata. Apakah itu harus berdoa lipat tangan tutup mata? Tidak. Betul lah. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu bisa menghakimi orang lain berdasarkan hal yang demikian. Kenapa kok berdoa gak tutup mata, kok gak lipat tangan? Itu bisa dipermasalahkan. Tentu saja kalau dia sembarangan itu nggak boleh. Nah maksudnya begini, sesuatu yang baik sebenarnya itu jangan sampai menjadi sebuah yang baik, tujuannya baik, tapi menjadi hukum. Sebenarnya itu bukan hukum. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan, ceritakan. Oke, thank you. Pertanyaan yang baik, Pak Johan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Iya. Oke, ini waktu kita cukup sempit ini. Ya, kita ini udah 53. Ya, karena tadi agak telat sedikit ya. Dan mungkin kalau bisa minggu-minggu depan kita tepat waktu mulai dan kita nggak akan tunggu-tunggu lagi. Langsung kita jam 6 kita akan mulai bersama-sama.
Terima kasih tadi Pak Johan, Pak Anes, ya, Pak Tikyo yang boleh bersama-sama. Oke, kita akan menyelesaikan PA kita. Apakah ada hal-hal khusus yang mau kita doakan saat ini? Atau boleh kita titip saja nanti untuk di dalam ibadah doa nanti? Ada? Oke, kalau tidak kita akan selesaikan pertemuan kita ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama berdiskusi dalam waktu yang singkat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang kami pelajari, Engkau yang menolong kami untuk boleh mengintrospeksi melihat diri kami. Tuhan, jangan jadikan kami orang-orang yang lupa atau meninggalkan hukum-Mu dengan memperhatikan atau menekankan hal-hal yang sebenarnya bukan keinginan-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami, beri hikmat untuk membedakan apa yang esensial yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi Pak Johan dan Bu Yanti, berdoa bagi Cincing, berkati mereka, Engkau sendiri yang terus menolong mereka untuk bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu, berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, beri mereka akan kekuatan, beri mereka akan kesehatan. Tuhan, berdoa bagi usaha dan pekerjaan, biarlah Engkau yang menjadikan apa yang mereka kerjakan untuk boleh memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan limpahkan sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk Anes, Engkau juga berkati dia di dalam pekerjaannya, dan di dalam apa yang dia lakukan. Saat ini khususnya masa pandemi, dia harus terus berelasi, harus pergi ke lapangan, ke pasar untuk mengecek. Tuhan, tentu ini sangat riskan. Namun biar dia juga boleh diberi hikmat, berhati-hati, terus melakukan hal-hal yang boleh melindungi dirinya. Dan tentu Tuhan yang mencampur tangan untuk menyertainya. Tuhan, beri dia kesehatan, beri dia kekuatan. Demikian juga hati pengenalan akan Engkau. Membaca firman-Mu, berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak ikut PA hari ini. Ingat untuk Pak Yusuf, serahkan dia dalam tangan-Mu, kami tidak tahu bagaimana kegiatannya, mungkin karena kesibukan sehingga dia tidak bisa ikut. Untuk Bu Priscilla dan Pak Tris, serahkan mereka kedua dalam tangan, berdua dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Aiswilan, kami mohon Engkau juga menyertai dia. Berdoa bagi Novi, Tuhan, kami serahkan agar Engkau juga mengingatkan dia. Kami berharap minggu-minggu depannya dia juga boleh bersama dengan kami. Berdoa bagi Pak Agus yang juga biasanya ikut namun hari ini tidak. Bapak, demikian teman-teman yang lain, kami rindu bahwa semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk belajar firman-Mu, kami rindu juga agar mereka juga boleh datang ke hadapan-Mu. Kami menyelesaikan akan PA kami hari ini. Mohon berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan minggu depan ya, ayat yang ke-10. Ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu semuanya. Tuhan memberkati.